Universitas Udayana Kabupaten Cirebon. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan UKN di minggu keempat. Nah, pada minggu keempat ini saya akan menggali tentang sejarah Mbah Buyut Imbaraga yang tepatnya ada di Desa Beber, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Sejarah singkat Desa Beber, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Menurut Abah Uki, sebagai kuncen makom Mbah Buyut Imbaraga, awal dari kedatangan Mbah Buyut Imbaraga ke tanah Sunda pada tahun 1700 Masehi yang bermula dari daerah Cirebon ke Tatar Sunda merupakan asal muasal dari keberadaan Desa Beber. Mbah Buyut Imbaraga merupakan putra dari Siti Harisbaya yang diselir di Sultan Cirebon. Kemudian Siti Harisbaya menikah lagi dengan Prabu Gesan Ulum dari Sumedang. Mbah Buyut Imbaraga dibesarkan di Sumedang. Kemudian Mbah Buyut Imbaraga melakukan perjalanan ke sana dan kemari. Setelah melakukan perjalanan, kemudian Prabu Gesan Ulum meninggal dunia, sehingga Mbah Buyut Imbaraga melakukan perjalanan pulang ke Cirebon bersama ibunya, yaitu Siti Harisbaya. Dalam perjalanan menuju Cirebon, Mbah Buyut Imbaraga mampir di Buyut Nyata. Karena Mbah Buyut Nyata tidak mempunyai putra, jadi Mbah Buyut Imbaraga diangkat menjadi putranya dan diasuh dengan Mbah Buyut Marabaya. Setelah besar, ibunya Siti Harisbaya menikah lagi dengan raja dari Tangkuban Perahu, sehingga ibunya tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon, melainkan ke kerajaan Tangkuban Perahu. Ketika beranjak dewasa, Mbah Buyut Imbaraga menanyakan keberadaan ayah aslinya. Kemudian Mbah Buyut Nyata memberitahukan bahwa keberadaan ayahnya ada di Kesultanan Cirebon. Kemudian Mbah Buyut Imbaraga dibawa ke Cirebon dan diterima dengan baik di Kesultanan. Hanya saja Mbah Buyut Imbaraga dibalikan lagi kepada Mbah Buyut Nyata yang mengasuhnya. Tanpa berpikir panjang, Mbah Buyut Imbaraga kabur karena merasa tidak diinginkan kehadirannya. Kemudian Mbah Buyut Imbaraga melakukan semedi di alas roban dan mendapatkan sebuah petunjuk untuk mengambil tunggangannya, yaitu kuda semberani di daerah Talaga. Sesampainya di Talaga, Mbah Buyut Imbaraga menemukan keanehan karena terdapat kotoran kuda, tetapi sang kuda tidak ada di tempat tersebut. Mbah Buyut Imbaraga menemukan sebuah rotan di tengah-tengah Talaga yang kemudian ia jadikan mainan persis kuda. Di saat ia hendak menaiki kuda mainan tersebut, kuda tersebut menjadi kuda asli dan membawanya terbang hingga sampai di kerajaan Tangkuban Perahu. Seluruh kerajaan Tangkuban Perahu digegerkan oleh kedatangan Mbah Buyut Imbaraga yang tiba-tiba datang. Sehingga Mbah Buyut Imbaraga langsung ditangkap oleh 4 orang senopati perang yang ada di kerajaan Tangkuban Perahu. Karena kehebatan Mbah Buyut Imbaraga melebihi 4 senopati perang tadi, akhirnya Mbah Buyut Imbaraga berhasil menaklukkan 4 senopati perang tersebut. Kemudian ibunya, Siti Harisbaya, mendengar terjadi keributan di luar istana, sehingga
Siti Harisbaya menghampirinya dan ternyata melihat anaknya sendiri yang ditangkap oleh 4 senopati tersebut. Kemudian ibunya mengajaknya untuk masuk ke dalam istana. Beberapa hari kemudian, Mbah Buyut Imbaraga diutus oleh ibunya untuk pulang dan menetap di wilayah Perapatan Panjalin sampai Kadipaten. Kemudian Mbah Buyut Imbaraga langsung berangkat dan ditemani oleh 4 senopati perang yang telah takluk kepadanya yang menjelma menjadi 4 harimau, yaitu Buyut Bujang, Buyut Gendit, Buyut Tepang, dan Buyut Tulang Paling. Mbah Buyut Imbaraga berhenti di Tanah Cito yang sekarang merupakan blok Cito di Desa Beber. Dan disinilah Mbah Buyut Imbaraga mulai membentuk wilayah Desa Beber ini. Belum juga selesai, Mbah Buyut Imbaraga melakukan perjalanan kembali. Setelah melakukan perjalanan, Mbah Buyut Imbaraga datang kembali ke wilayah tersebut dan ternyata wilayah tersebut telah diambil alih oleh Eyang Patuanan dari Kerajaan Patuanan. Karena Mbah Buyut Imbaraga tidak ingin ada perang, maka ia menyerahkan wilayah tersebut dengan ipat-ipat atau yang disebut sumpah. Jikalau wilayah itu memang temuan Eyang Patuanan, maka ia dan keturunannya akan makmur. Tapi jika sebaliknya, ia akan mendapatkan sial sampai keturunannya. Kemudian Mbah Buyut Imbaraga pindah ke Babakan Berangkot. Disebut Babakan Berangkot karena tempatnya para perampok atau jaduk-jaduk paling. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata perkataan Mbah Buyut Imbaraga benar tentang wilayah yang diambil oleh Eyang Patuanan, sehingga Eyang Patuanan meminta maaf kepada Mbah Buyut Imbaraga dan mengembalikan wilayahnya tersebut yang sekarang menjadi Desa Beber. Dinamakan Desa Beber karena Mbah Buyut Imbaraga mempunyai sebuah benda berupa selendang yang disebut beber orang Sunda. Karena Mbah Buyut Imbaraga orang asli Cirebon tidak bisa menyebut sehingga menjadi Beber. Di Desa Beber terdapat beberapa tradisi, yakni munjung, yaitu mengunjungi pemakaman Mbah Buyut Imbaraga setiap bulan September. Dan ada juga tradisi Mapagseri, yaitu menyambut ketika musim panen tiba yang dilaksanakan di makam Mbah Buyut Imbaraga dengan mengadakan pagelaran wayang kulit. Oke, itulah sejarah singkat mengenai makam Mbah Buyut Imbaraga, Desa Beber, Kecamatan Bisma, Kabupaten Magelang. Oke, itu saja video kali ini. Tunggu laporan kegiatan saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.